Hi guys, welcome back to my channel. What's wrong with me? Aduh. Okay, hi guys, welcome back to my channel. My name is Rachel. Dan gue produser misterius. Richard's here. Richard ada di sini sama kita setelah beberapa video dia nggak ada. Sekarang dia muncul lagi. Kemana aja cuy lo selama ini? Sibuk. Sibuk apa? Kayaknya di rumah aja deh. Kan kita nggak boleh kemana-mana PSBB cuy. Sibuk di rumah. Biar apa sih ngomong kayak gitu? Gimana sekolah? Oke. Pacar? Oke. Ketahuan ya? Bohongnya. Mantap ya bohongnya. Dikirain gue nggak tahu. Kan melatih untuk kalau ditanya ke depannya bagaimana gitu. Jadi lo sudah merencanakan lo akan berbohong ya ke depannya ya? Oke itu jawaban netral. Tidak bilang iya. Jadi oke, jadi nggak tahu apakah kamu punya pacar atau Iya, kamu biar- tidak punya biar pacar. orang itu nganggapnya itu gue misterius gitu. Kayak jadi penasaran gitu. Terus orang yang penasaran jadi pacar gue. Sebenarnya gue nggak penasaran. Woi, Gak. kenapa sih hari ini? Udah lama banget ya gila kita nggak ketemu. Pala lu. Padahal benar-benar tinggal di sebelah. Kayak tinggal hai gitu. Tinggal menjulurkan Mungkin kepala hai. lebih ke nggak ketemu sama penonton apa sih nama channel lu? Di channel ini ya. Iya, di channel ini udah Di lama. segmen ini ya nggak ketemu kita. Walaupun kita sering ketemu tapi kita nggak pernah ketemu loh kalau lo pikir-pikir. Lo selama pandemi ini kangen keluar gitu nggak sih? Kayak kangen jalan-jalan, pengen kayak ketemu teman, senang-senang gitu-gitu. Lumayan sih, lumayan banget. Wah gue kangen banget sih, benar-benar yang kayak have fun, keluar, terus kayak yang penting ketemu temen sih, tapi cuma gue takut aja teman gue bawa corona gitu loh. Iya, atau enggak? Ini disclaimer gue bukan nuduh teman gue ya maksudnya siapapun ya kalian kalau ketemu orang, walaupun teman kalian sendiri kalian harus hati-hati, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan ini bukan PSA ya. Ini langsung dari Kemendikbud apa? Kemenkes ini langsung. Ini dari Kemenkes langsung ya, dan ini pesannya ke semua masyarakat di Indonesia Raya Merdeka. Iya, pokoknya ya sih kayak kangen banget. Gue paling kangen itu bisa kayak ke satu tempat foto-foto have fun gitu sih, kayak yang asal lah, kayak misalkan Ancol gitu, gue demen sih ke Ancol. Ancol ya, taman bermain, ya, kuburan. Ya. Iya itu juga sering. Kalau lo mau main Ouija board mengingat kalau ke kuburan tuh mengingatkan gue akan masa depan gue. kalau lo bakal mati, iya gue juga tahu kok, gue juga bakal mati ya. Iya sih, nggak salah sih, benar juga sih. Ya, apalagi kalau ditambah kalau selama corona ini kamu jalan-jalan keluar, kamu semakin dekat dengan masa depan kamu yang itu. Pagi jalan-jalan ke kuburan. Jadi gini, apa namanya? Kalau keluar itu sebenarnya dipikirin aja skala prioritas, kayak keluar pasti ada orang yang butuh keluar gitu. Iyalah, Ya, kan belanja makanan ya. Gue aja juga keluar gitu, tapi kebanyakan juga buat kerja gitu kan. Gue jarang banget keluar jalan-jalan, iya. Kalau lo jalan keluar bukan buat kerja mah gila sih lo. Iya, tapi Batam masih banyak kan jadi kayak gitu. Ngomongin soal Ancol, kenapa Ancol? Ini gue penasaran nih, kenapa lo kangen banget sama Ancol? Ancol, karena ini menurut gue pribadi ya, pantainya itu jauh lebih apa ya? Jorok. Jauh lebih ramah kepada wisatawan dibandingkan kayak pantai-pantai lainnya di Indonesia. Gue nggak bilang Indonesia deh, Pulau Jawa lah. Kenapa gitu ya? Karena yang paling modern gitu menurut gua pantainya. Aneh ya denger kata pantai kok modern gitu. Orang biasanya kan denger pantai kalau ke Indonesia Pantai Kuta. Ya, tapi gua preferably lebih demen Ancol sih, karena mungkin itu yang terdekat dari rumah yang bagus gitu kali ya. Terus di Ancol itu ada satu tempat yang gua itu selalu kunjungi, semacam tradisi ya istilahnya. Wah, semacam tradisi. Pokoknya tiap kenaikan kelas tuh gua pasti ke sono gitu. Kemana nih tempat tradisinya? Gue ke Dufan. Ke Dufan. Oh, gue juga suka ke Dufan. Dulu zaman gue SMP, gue lulus SMA. Enggak deh, lulus SMA gue nggak ke Dufan ya. Lulus SMP gue ke Dufan sama teman-teman gue. Oke. Seru sih, ya agak takut-takut dikit ya. Ini kalau ke Dufan itu intinya adalah kebanyakan ya permainan yang baru, terutama permainan yang baru 45 menit ngantri, naiknya cuma paling 3 menit.
Ya 5 menit ya kalau agak lebih Kalau ada lama lebih ya. lama gitu, kalau ada story-nya gitu kan beberapa. Temen gue pernah waktuin loh, pernah timingin loh, ternyata itu cuma 2 menit roller coasternya. Roller coaster memang cepet, tapi roller coaster tuh ngantrinya cepet. Kalau Oh dikit-dikit, iya, karena cuma 2 menit. ada satu namanya baru waktu itu gue terakhir pas kenal masih baru ya, namanya Ice Age itu, kayak itu yang gue bilang ngantrinya 45 menit, beneran gue hitung 45 menit. Naiknya cuma 3 menit anjir. Tapi ada story-storynya gitu. Jadi kayak karakter Ice Age gitu ada di situ, terus kayak dalamnya dingin gitu. Seru nggak? Seru, cuma kalau mau mau yang naik Ice Age itu pas lagi sepi gitu. Misalkan pas pandemi ini. Enggak jangan. Ini kamu ngasih ini ya, lo ngasih ini ya, pesan yang salah ya. Tapi kalau gue sih paling yang berkesan itu sebenarnya kalau rides di Dufan itu udah pasti roller coaster ya, karena ya gue suka kecepatan aja sih sebenarnya. Kalau lo? Kalau Dufan gue suka ontang-anting. Namanya bener nggak sih ontang-anting? Coba lu deskripsikan. Yang ini nanti gue kasih gambarnya di sini ya. Itu bentuknya kayak kaki gurita, terus habis itu kayak ada di tangan-tangan guritanya itu lo bisa diputer lagi. Jadi udah lo diputer nih ya, dikincir angin gede gitu. Terus di sininya lo diputer-puter lagi. Oh, gue tahu, gue naik itu 2 kali. Itu kayak gurita kematian itu gue liatnya. Kalau dia diangkat itu, terus dia udah muter, terus sininya udah muter, sininya muter lagi. Jadi lo berputar di dalam putaran, lo berputar 3 kali, cuy. Iya, gue naik itu kayak 2 kali gitu. Soalnya pertama kali gue naik, gue nggak muntah tapi gue hampir muntah. Gara-gara gue salah emang goblok gue makannya makan sebelum gitu. Wah itu salahnya di lo sih, semuanya di lo sih. Iya, tapi gue nggak percaya anjir orang yang naik itu kan ontang-anting namanya ya. Orang yang naik ontang-anting terus mukanya dimana. Teman gue dia bilang kayak gue mukanya biasa aja gitu. Bohong. Nggak percaya. Iya, soalnya orang-orang kayak gitu sebenarnya mereka merem. Orang kayak gitu psikopat ya. Nggak, orang kayak gitu sebenarnya mereka merem. Jadi mereka tuh nggak tahu mereka bikin ekspresi atau enggak. Tapi merem pun badan lu kan G-force-nya tuh kerasa banget gitu. Lu pasti karena kan emang benar katanya kalau lu teriak itu kan kayak melepaskan energi gitu kan. Jadi bikin badan lu lagi lemes nggak tegang-tegang. Betul banget gitu. sih. Iya, berarti lu ontang-anting tadi ya. Ontang-anting. Iya. Oh, sama Istana Boneka sih, gue suka Istana Boneka. Kita mau tarikin ini semua balik ke New Jersey, Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat tuh emang something's happening. I mean sampai sekarang ya. Ya, kenapa sih gitu loh? Gue nggak. Ya, menurut gue emang itu sebuah negara yang bagus ya, banyak kemajuan. Cuma banyak juga downside-nya. Salah satunya adalah taman bermain yang akan kita bahas di sini. Kita mau ngebahas namanya Action. Jadi dibuat tahun 1970 akhir oleh seorang pebisnis. Dia sebenarnya bukan pebisnis per se. Tapi masa-masa 70 itu emang masa-masa orang paling serem gak sih? Paling berani karena orang nyetir di jalanan juga nggak pakai seat belt dan sebagainya gitu. Itu karena mereka sudah pengen bertemu Tuhan ya. Karena kan lo tau gak sih? Lu tau gak sih zaman-zaman segitu kan hippies gitu masih beredar di mana-mana. Mungkin mereka mulai menyebarkan tentang agama, kepercayaan baru segala macam. Mungkin mereka dinamisme gitu. Iya enggak gitu juga, itu udah kelamaan ya. Ketahuan banget ya kita tuh udah tua banget apa gimana ya. Ya pokoknya mereka tuh ingin kayak mungkin ya little bit mereka mau ketemu sama Tuhan mereka. Ya kita nggak tahu ya, mungkin aja. Nah, oke, balik lagi ke si Action Park ini. Dibuat di tahun 70 oleh seorang pebisnis bernama Jin. Dia itu bukan Jin Jin ya, Jene ya. Namanya Jin Mulvihill. Okay. Jin Mulvihill, dia itu dulu bagian dari Wall Street. Pinter. Dia punya company-nya dia sendiri. Itu security company yang bernama Mayflower Security. Nah, terus Jin ini itu kenal lah sama satu cowok ini, bukan satu cowok, satu pria yang bernama Robert. Gue lupa namanya lagi. Satu pria ini yang bernama Robert. Okay. Nah, Robert ini tuh shady banget. Dia tuh jualin penny stock ke orang-orang. Sorry, jual apa? Penny stock. Tahu nggak penny stock? Kamu pernah nonton ini nggak? Wolf of the Wall Street. Dulu pernah nonton itu? Yeah. Itu kan mereka jual penny stock kan, di mana mereka jual. Penny stock. Iya, penny stock. Gue dengerin. Why that's. Anyways. Ya, Jin itu karena dia ketemu sama si Robert ini, perusahaan mereka tuh pelan-pelan mereka jual penny stock. Dan pastinya mereka untung banyak banget karena mereka kan jualin barangnya gak berharga. Iya gak? Nah, tapi as soon as langsung nih ya si Robert ini jadi president of the company, pas si Robert ini jadi presiden dari perusahaan tersebut, langsung collapse itu perusahaan. Kok bisa?
Ya iyalah kan ditangkap sama feds, gimana sih menurut lo Oh, aja? itu ya kayak ketahuan akhirnya. Ketahuan lah pasti. Kalau kamu semua nonton, kami sarankan untuk menonton Wolf of the Wall Street. Film bagus by the way. Iya, very underrated movie. Oh, overrated. I don't know. I mean, aku nggak tahu. Enggak overrated banget sih. Iya. Itu udah jadi panutan buat kayak yang dunia-dunia. Seriously, very underrated movie. Dan kalian jangan lihat di bagian yang jorok-joroknya ya. Emang. Kalau mau lihat juga nggak apa-apa, kalian udah dewasa kan. I mean, kalian boleh lihat, cuma jangan lebih memusatkan pikiran kalian di bagian situ. Ada pelajaran lebih penting di situ. Iya, betul banget. Nah, anyways, karena perusahaannya kolaps, karena ditangkap sama feds, akhirnya si Jin ini mikir, aduh anjir nih gimana nih, gue gak punya duit lagi nih, gue udah gak kerja lagi, gue udah ditendang nih dari Wall Street, gue harus ngapain nih. Akhirnya dia datang lagi nih ke temennya ini, si Robert yang sama, orang yang sama, yang membawa kehancuran company dia. Nah, dia datang ke Robert dan, gue boleh minjem duit gak? Gue mau bikin amusement park nih, gue mau bikin taman bermain. Menarik. Dan dia bilang apa? Gue mau bikin taman bermain yang paling modern, yang paling keren, yang wah Disneyland kalah deh, ini paling bagus dan beda deh sama taman-taman bermain di zaman dulu, zaman-zaman lama gitu ya. Bedanya apa ya? Mungkin taman-taman zaman dulu lebih aman ya. Intermezzo dikit. Waktu itu gue pernah pernah ke taman apa sih istilahnya mungkin kayak amusement park juga. Waktu itu di Kanada, gue naik roller coaster tertua di dunia. Dibangun tahun 1955 dan itu roller coaster terbuat dari kayu dan gak ada perubahan sampai sekarang. Gue naik itu emang rasanya benar kayak mau ketemu Tuhan ini. Karena dan lo naik. Iya, amin. Pertanyaan gue kenapa? Lo naik itu buat apa? Karena gue udah bayar tiketnya, rugi gak naik. Peer pressure. Tekanan dari pertemanan. Amin. Mana sih ini teman-teman lo? I'm alive now. Anyways, iya. Jadi kita ngomongin apa? Amusement park paling modern. Ini amusement park paling modern. Ya, mereka bilang modern. Modernnya tuh kayak gimana? Mereka mungkin pada zaman itu modern. dan gila ya menurut gue ini taman bermain tuh kayak dibuat sama anak umur 14 tahun. Kenapa tuh? Lo bayangin nih. Ini taman bermain nih ya. Nih gede nih taman bermain. Tengah-tengahnya ada jalan tol kayak gitu. Tol rute 94. Lo bayangin nih, lo lagi naik prosotan. Sebenarnya bukan taman bermain ya, itu lebih kayak water park ya. Tapi ada taman bermainnya juga. Nah, lo lagi main prosotan nih. Di sana tuh ada, lo ngeliat nih dia dari jalan tol mungkin ada kecelakaan ya. Dan lo lagi merosot menuju kematian lo. Karena itu tempatnya juga nggak aman. Yang anehnya lagi orang-orang kayak, wow, menarik. Aku penasaran. Mari kita datang. Beberapa ratusan ribu warga Amerika ngelihat itu ada action park jadi kayak interesting. Bener banget. Dan yang datang tuh bukan orang-orang dari New Jersey doang. Seluruh country. Ya mungkin nggak satu state juga, cuma banyak banget dari state-state lain, dari negara-negara bagian lain banyak yang datang situ. Coba kamu bayangin, gila nggak tuh? Dan itu satu, dua ini. Yang desain ini, bahkan yang desain taman bermain ini si pemiliknya sendiri. Dia punya ada background desain, background arsitektur gitu? Enggak, ada desain. background engineer? Enggak. Menarik. Enggak ada Morgan. Dan gue ngerasanya kayak mungkin enggak ada engineer yang bantu dia untuk, gue nggak tahu lah ya, itu beneran ada. Ini ada engineer-nya yang kayak abal-abal gitu nggak sih? Yang disuap gitu ya, mungkin ya nggak apa-apa sih masalahnya. Gue nggak berani ngomong banyak ya soal itu karena dia keluarganya emang powerful banget dan jangan gue nggak mau disu ya, gue nggak punya apa-apa nih, mohon maaf ya. Mungkin besok hilang ya. Lo bisa nggak sih kalau ngomong tuh jangan yang berbahaya ya. Gue takut juga ya, satu gue nggak punya apa-apa, dua gue nggak punya apa-apa, tiga gue cuma punya nyawa gue. Oke. Satu lagi, lu nggak punya apa-apa. Iya, gue nggak punya apa-apa. Ini udah tiga tuh gue ngomong tuh, gue sebutin gue nggak punya apa-apa ya. Untuk menekankan. Itu penegasan. Anyways, nah udah kayak gitu, mereka tunggu sampai taman bermainnya sudah didesain, mereka bangun sampai semuanya lengkap, selesai, baru mereka tes pakai dummy, pakai manekin gitu. Berarti kayak video yang gue tunjukin kemarin ya, ada dummy putihnya itu. Iya, dummy putih gitu, manekin putih gitu, dan semua manekin itu kepotong-potong dong.
Mereka, jadi kayak mereka ini ya, contohnya ya, mereka turunin dummy di slide-nya mereka. Dummy-nya kepotong, ya udah kemutilasi semua. Berarti kan nggak aman itu taman bermain. Berarti secara nggak langsung itu taman bermain itu Mematikan, sudah dari awal sudah ada label ini mematikan, dan mereka tetap mengancurin. Dan lu tahu nggak yang lebih gilanya? apa? Wah, manekinnya kepotong-potong semua nih. Wow, manekinnya kayaknya nggak kuat nih. Nah, gimana kalau kita coba kepada anak umur 14 tahun yang akan memanage taman bermain ini? Labor murah sih. Iya, labor murah. Jadi mereka dipanggil nih banyak anak umur 14 tahun ke atas. Dia bilang, kalian cobain dong taman bermain ini baru loh, aku baru bikin. Kalian aku kasih $100 deh. $100, Bo, banyak loh itu. 1 juta, zaman dulu 1 juta, sekarang mungkin lebih dari 1 juta ya harganya. Anak umur 14 tahun cuy, pastinya mereka mau lah $100 suruh nyobain taman bermain, siapa yang gak mau, gila. Dan ya mereka cobain, anak umur 14 tuh cobain. Dan ini nih ya, mereka nyobain nih salah satunya nih ada gambarnya di sini. Namanya adalah Cannonball Loop. Ini tuh prosotan di mana yang gue nggak ngerti ya, nih. Gue kasih tunjuk nih. Jadi kalau yang gue lihat yang ditunjukin sama dia di sini itu Dia nama gue siapa? sama beliau di sini. Oke. Nih Cannonball Loop. Oke, jadi yang gue lihat di sini itu dia basically ya ntar ada gambarnya, cuma kayak yang kalau gue lihat pada dasarnya itu loopnya adalah kayak rem besar ya, rem dadakan. Iya nih, prosotannya udah oke nih ke bawah, tapi di bawahnya ada loop kayak gitu, ada lingkaran gitu. Itu kalau stuck gimana coba? Tapi sebenarnya dengan kalau dengan ini kalau misalkan ini kepotong gitu misalnya lebih panjang lagi, mungkin velocity-nya cukup kali untuk kayak muterin, cuma masalahnya gue lebih ke arah friction aja. Itu loopnya itu seberapa licin gitu, seberapa halus. Kalau kasar Kalau air dan dengan tekanan air yang kenceng kemungkinan bisa ya dia muter balik di loopnya itu. Cuma kalau kayak gini doang ya gimana? Gue juga bingung sih. Lo kalau dibayar $100 naik ini mau nggak? gue mendingan cari kerja. $100 ya enggak, itu technically lo bakal kerja di situ juga, cuma masalahnya mereka kasih uang cuma-cuma buat ini lo nyobain prosotannya ini. Maksudnya kayak kalau misalkan komparasi kerja gitu loh, kayak misalkan gue $100 untuk nyobain ini, atau $100 gue sehari jadi kasir di Walmart, gue pilih jadi kasir di Walmart. Iya juga sih ya. Karena jadi kasir di Walmart tuh tai banget, tapi nggak lebih tai daripada ini. Gue rasa tuh $100 tuh untuk biaya hospitalnya ya, untuk biaya rumah sakitnya. Dan anak-anak 14 tahun ke atas itu yang sudah mereka bayar seharga $1 juta itu, mereka cobain nih Cannonball Loop ini. Dan mereka tuh keluar tuh, mereka tuh beset-beset gitu loh, kayak banyak kebaret-baret badannya. Terus Jin dengan bodohnya mikir, wow, I wonder why. I wonder why. Kebalik. Ada korban jiwanya nggak waktu pas testing itu? Testing nggak, cuma mereka kebaret-baret aja. Oh oke. Injury aja. Injury. Terus dia mikir kayak, I wonder how they got that. Like, mereka kenapa mereka bisa ada baret-baret sih? Terus setelah mereka buka nih ya prosotannya, ternyata di situ tuh ada gigi orang yang stuck di prosotan itu. Dan gue nggak tahu tuh gimana caranya gigi bisa stuck di situ. Kepentok? Mungkin ya kepentok ya, karena ini kan kayak maksud gue kalau orangnya mungkin nggak bisa ngontrol badan terlalu baik, terus dia bakal muter. Oke, kita balik lagi karena barusan gue ngambil jepitan rambut, panas banget gila di sini. Gue nggak tahu kenapa, gue rasanya kayak gladi resik mau masuk neraka gitu ya, udah tahu gue bakal masuk neraka atas segala dosa-dosa yang aku perbuat. Tadi kita sampai mana? Tadi kita sampai kayak Oh iya, Cannonball. Kenapa banyak banget yang baret-baret? Karena ketemu gigi yang stuck di dalam prosotan tersebut kan. Itu tuh udah 1. 2. Oh jadi nih BTW nih gue mau ngasih gambaran dulu ya. Mereka tuh ada 3 section. Mereka tuh punya 3 section. Pertama namanya Alpine Center. Nanti di mana kita akan bahas ya si Alpine Center ini. Terus ada namanya World. Ya, itu sudah mendeskripsikan ya, sudah memberitahukan deskripsinya sendiri. Ketiga adalah Motor World, di mana lo tuh bisa main go-kart, lo bisa ya kayak gitu-gitulah. Pertama kita mau ngomongin si Alpine World ini. Alpine Center. Ya, Alpine Center. Dia punya salah satu slide paling gede nih ya, gue tunjukin nih. Nih. Kayak gini. Kayak gambarnya kayak gini.
Sebenarnya kelihatannya seru banget sih, cuma Oh itu kelihatan gak aman sih. iyalah ini di mana nih safety protokolnya? Karena lu lihat kan itu kan tikungan yang ini kan kayak tajam, terus dia runoff-nya kecil banget. Nih kalau belok kekencangan dikit kelempar tuh. Gue pernah main kayak gini serupa di apa namanya? Di Sentosa. Namanya Lush dan kita namanya pakai helm segala macam. Ini gak ada helmnya sama sekali. Tahun 70-an. Ya Tuhan, ini kayak mayat gratis. Kamu mau bunuh diri datang aja ke sini. Beradvertisementnya parah banget gak sih? Iklannya itu gimana? Gue mau tahu cara mereka ngiklanin itu gimana dan gimana orang tua itu. Ngomong-ngomong soal iklannya, ada kan iklannya di YouTube ya kalau nggak salah. Oh iya. Nanti tunjukin klipnya gitu. Iklannya. Hebat aja. Action parks, like there's no other park in the world. I mean, technically true. Iya. The only one. Iya. Iyalah, gak ada lagi ya. Itu cuma satu-satunya di dunia. Kalau ada lagi di dunia ini gila sih. Gue takut sih bawa anak gue ke situ. Gue yang belum punya anak aja ya. Gue ngeliat ini tuh udah takut nanti anak gue di masa depan kalau dia main ke arah acara-acara kayak gini, main ke tempat-tempat kayak gini tuh gimana? Mau main sama teman-teman mah. Kemana? Action World. Aku mau ke Action Park. Gue gak ngertinya tuh di mana safety protokolnya, di mana helmnya aja deh, helmnya aja di mana? Kalau dari istilahnya gambar-gambar dan cerita yang lu ceritain ya, gue tuh bisa menyimpulkan kayak apa kalau action park ini mungkin kayak tradisi ya. Maksud gue tradisi tuh kayak gini, kayak lu tuh belum jadi orang kalau belum ke Alpen Slide gitu. Kalau menurut gue sih ini lo belum menjadi expertnya dalam kehidupan kalau belum ke action park. Ini gue nggak tahu ya, karena ini kan punya reputasi yang berbahaya ya, yang langsung. Berarti dia juga punya reputasi untuk orang-orang situ tuh kayak dia tuh bisa ada satu yang bisa disombongkan gitu, kayak gue udah pernah ke action park loh, terus kayak orang tuh mereka kagum semua gitu, gila lu berani banget gitu. Ini tuh apa sih kayak bekas-bekas luka dari action park. Wah kamu luka-luka kenapa ke action park lah? Anak lo harusnya seneng-seneng ke action park tapi pulang babak belur udah kayak dibully sama anak-anak STM. Ini beda dibully sama konglomerat ya. Technically. Aduh. Ini satu nih Alpine Slide nih. Ada lagi nih gue mau kasih lihat lo. Ini namanya Tarzan Swing. Ini tuh adanya di Waterworld. Ini gantung-gantungan ya gue Sekarang kasih tahu gue apa yang aman dari gambar ini. Orang-orang yang nggak ke situ. Orang-orang yang nggak datang ke sini, iya itu aman. Nih ya, ini gambar dengan gambar kita kasih ini ya. Menurut kalian apa yang aman dari gambar ini? Nggak ada, aku nggak lihat satu aspek pun yang aman loh dari gambar ini. Ini dari dari mulut perosotannya ke dalam kolam renangnya jauh banget loh itu. Lo tau kan? Lo sekarang gini ya, lo kalau loncat ke dalam kolam renang dan lo loncatnya salah, kena dada lo itu sakit loh. Ini kayak gini lagi nih. Lo bayangin mereka udah di dalam slide nih ya, mereka udah nggak bisa lihat apa-apa nih kan gelap buta nggak bisa lihat apa-apa. Terus mereka udah kayak dong gitu kan, udah ketabrak sana sini, keluar jatuh sakit, udah puyeng sakit badan lo. Dan lo mau tahu nggak, kebanyakan orang yang keluar dari slide ini, mereka tuh nggak kebanyakan ya, hampir semua hampir semua dari orang yang keluar dari slide ini tuh mereka butuh pertolongan dari lifeguard. Mereka nggak bisa. Gimana ceritanya lo bakal bisa lanjut berenang kalau keadaan lo udah pusing, kepentok-pentok dan badan lo sakit semua dan lo nggak bisa berenang lagi. Iya. Lo mau berenang udah nggak senang lagi lah. Kan otaknya jadi kayak apa sih? Jadi terpengaruh ke otak juga gitu kan. Kayaknya yang habis main di slide ini concussion ya. Habis gegar otak. Habis mereka main slide ini mereka jadi supporter. Ngomong-ngomong. Oh, by the way, tadi yang si slide yang si prosotan yang tadi aku kasih lihat ya, yang gue kasih lihat itu yang sekali terjun sakit nih ya dada lu ya, itu namanya man in the ball. Mandi bola. Man in the ball. Oke. Jadi cowok di dalam bola. Gue nggak tahu lah kenapa namanya dikasih kayak gitu ya. Jangan tanya gue. Lo lihat ini orang nih presenternya ini seneng banget ngasih lihat. Action park. Dan lo mau gue cerita sesuatu nggak? Ini yang epicnya dari action park adalah Jean Mulvihill nggak percaya sama namanya insurance. Oke. Mereka nggak punya insurance. Gue nggak ngerti lo bikin lo bisa jadi orang yang paling nggak bertanggung jawab di dunia. Lo bisa jadi orang paling
paling ngawur sedunia, lo bisa jadi orang yang paling ceroboh di dunia, tapi lo mau bangun taman bermain, ya kali lo nggak punya asuransi. Jadi si Jin ini dia nggak percaya sama konsep yang namanya konsep asuransi. Jadi menurut dia kayak ya udah gue bikin nih taman bermain yang super berbahaya, super mematikan. Udah tanggung jawab aja sama atas diri mereka sendiri. Kalau mereka misalnya tercedera atau kenapa-napa, itu urusan mereka. Itu bukan urusan gue. Dia nggak percaya, tapi kan namanya lo mengelola suatu amusement park, suatu taman bermain kan mau nggak mau lo harus wajib kan? Iya wajib punya ini kan, punya asuransi. Akhirnya dia bikin asuransi sendiri based on Cayman Island. Dimana kalau kalian tahu Cayman Island adalah tempat dimana orang-orang menyelundupkan uang ya, orang-orang kaya, super kaya tuh mereka semua taruh duit haram mereka di situ ya. Mereka taruh duit haram mereka semuanya di Cayman Island, dan dia bikin insurance company based on Cayman Island dengan nama London and World Insurance. Legit. Seems legit. Mau gue pukul ya mukanya. Lo punya duit buat ngasih orang $100 buat nyobain taman bermain lo. Kenapa lo nggak mau pakai asuransi, bodoh? Itu satu. Dua, lo harus tahu nggak kan? Dan akhirnya kan orang dibuka nih, ini dibuka di taman bermain dibuka. Orang ngantri nih, orang line up. Wah action park keren banget. Dia modern dan dia modern. Banyak mainan-mainan baru, terus kita bisa nyoba ini, nyoba itu, dan banyak wahana-wahana yang menantang adrenalin kita sebagai manusia, terutama cowok-cowok. Kalau tau gak sih anak-anak cowok-cowok masih remaja kan, masih wah tes jantanan siapa sih, kayak siapa yang lebih berani, siapa yang lebih keren gitu kan. Dan mereka datang lah tuh ke action park tuh, orang line up, semua orang ngantri panjang banget. Dan terjadilah banyak cedera lagi. Dan lo tahu Eugene ngapain? Dia mikir, kok bisa sih ada orang cedera? Ketika lu nggak punya asuransi dan itu it doesn't even matter sih sebenarnya masalah. Oke, nggak punya asuransi itu matter banget. Lo harus punya asuransi kalau lo bikin sesuatu, apapun yang lo bikin tuh harus ada asuransinya. Cuma yang gue nggak ngerti kenapa dia masih punya audacity, masih punya keberanian untuk nanya, kok orang-orang bisa ada pada cedera sih? Dan lo harus tahu parahnya nih ya. Dia tahu nih banyak orang cedera nih. Dia bukannya, oke, kita tutup sementara parknya, kita lihat, kita investigasi apa yang salah dari park ini, kita benerin, kita cari, kita hire orang dari luar untuk review dari segi safety dari tempat kita ini. Dia bukan kayak gitu, tau nggak dia apain? Dia nambahin jumlah ambulans di dalam park dia. Jadi banyak nih ya, lo bayangin ini di parking lotnya nih ya, di tempat parkirnya mereka banyak banget tuh ambulans berjajaran tuh nungguin nanti kalau ada yang cedera siapa kita bawa. Gua rasa si Jin ini bukan penganut pepatah itu ya, mencegah daripada mengobati. Ya mengobati lebih baik daripada mencegah ya, kebalik ya. Apa? Tangan kamu patah? Apa? Kaki kamu kebaret? Hah? Mata kamu kecongket? Ambulans lah di situ semua. Kamu meninggal, ambulansnya disuruh jalan juga. Ngawur banget kan. Itu terus akhirnya sampai dia tahun 1982 sampai ke 1984 ada total 6 orang meninggal dari action park. Dikit ya. Banyak lah itu dalam span waktu 2 tahun, gila kali, baru buka yang mati udah 6. Yang bener aja loh gitu. Oh, gue kira kayak sepanjang masa gitu. Enggak sepanjang masa, 2 tahun dan span 2 tahun dan berarti lebih dari itu sebenarnya. Kan dia dibukanya lebih dari 2 tahun ya? Atau enggak? Sebenarnya enggak sih, enggak 2 tahun karena dia baru enggak lebih dari 2 tahun ya, 2 tahun lebih dikit lah. Akhirnya karena dari itu taman bermain itu ditutup sampai pokoknya dibuka lagi tahun 2014, tapi karena orang-orang udah pada nggak percaya, terus banyak lagi kecelakaan kecil-kecil gitu, akhirnya ditutup lagi di tahun 2016. Sampai sekarang action park udah nggak ada lagi dan Eugenia pun juga udah nggak ada ya. Sudah meninggal. Iyalah, dia udah retire dari dunia ini, sudah pensiun dari dunia ini. Jadi ya action park ini. Dia di neraka lagi ngapain ya? Kalau yakin banget sih dia masuk neraka. Dia suruh naik cannonball loop. Oh ya, dia bikin cannonball loop di neraka tapi loopnya nggak berhenti. Tapi loopnya nggak berhenti. kayak setan-setannya gue capek nih. Siapa ya, berapa orang yang celaka nih karena cannonball? 1, 2, 3, 3.000 ya. 1, 2, 3.000 kali loh. Besok diulang lagi ya. Literally the architect of hell. Jadi pesan moralnya untuk hari ini apa ceritanya? Nggak ada ya sebenarnya. Jangan bikin taman bermain.
Oh gimana? Apa ya? Jangan mempercayakan. Oke. Orang pintar tuh nggak semuanya pintar. Ya, orang pintar tuh nggak semuanya pintar, orang pintar tuh nggak semuanya bijak, dan orang pintar tuh nggak semuanya inovatif. Tapi satu hal terakhir dari gue ya. Ini teman bermain kayak gini, pasti kan di Amerika zaman modern udah nggak ada gitu kan, karena pasti safety regulation. Tapi gue rasa di Indonesia asal nggak di dalam kota besar gitu ya, teman bermain kayak gini itu masih lolos menurut gue. Karena regulasinya juga nggak akan. Wah, lo jangan spill the tea gitu dong kalau misalnya emang ada tempatnya di sini. Oh enggak, gue nggak bilang ada tempat, gue aja nggak tahu ada tempat. Tapi maksud gue kalau misalkan ada seseorang yang pengen bikin kayak semacam action park tapi di Indonesia yang benar-benar kayak action park, including dengan bahayanya gitu ya. Kalau kalian bikinnya di kota kayak Cilacap gitu atau apa gitu, pasti masih lolos gitu, atau nggak sama Kediri gitu. Tapi ya itu inti Orang Kediri datang semua loh kalau bawa pitchfork gitu. Intinya adalah yaitu kalau kalian pengen bikin taman bermain sama, atau kalian pengen bikin sesuatu yang fun kayak gini, ya perhatikan keselamatannya. Kan seperti kata iklan terkenal itu, safety can be fun. Gue tahu lah iklan apa. Gue nggak nyebut itu yang tahu aja. Oh my god. Anyways, that's all for today. I hope you guys like today's videos. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah pendapat kalian tentang video kali ini. Atau kalian ada kayak cerita yang, atau ada cerita yang kalian pengen kita cover juga boleh kasih tahu kita di bawah. Ya, itu. I'll see you on next video. Bye bye.